Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah pengembangan materi fikih yaitu Ibu Nila Siska. Baiklah, perkenalkan, nama saya Diska dengan NIM 2311079. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi dakwah mengenai pilar utama agama kita, yaitu sholat, dan bagaimana dampaknya dalam kehidupan kita sehari-hari. Teman-teman sekalian, dalam sehari semalam itu, kita seringkali terjebak dalam rutinitas dunia yang sangat melelahkan. Tugas kuliah yang sangat menumpuk, urusan pekerjaan, hingga masalah sosial media seolah tidak ada habisnya. Nah, di tengah hiruk-pikuk ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita sebuah fasilitas yang sangat luar biasa, bernama sholat 5 waktu. Sholat bukan sekedar kewajiban ritual formalitas yang menggugurkan dosa. Lebih dari itu, sholat adalah kebutuhan rohani, tempat kita beristirahat, dan kompas yang menjaga moral kita di dunia nyata. Mengapa demikian? Mari kita lihat apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa zikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tahna'un. Yang artinya, bacalah Nabi Muhammad, kitab ataupun Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu, dan tegakkanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Bagi demi Allah, mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya daripada ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surah Al-Ankabut ayat 45. Dalam tafsir Jalalain dan juga ditegaskan oleh para ulama seperti Ibnu Katsir, kalimat innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar mengisyaratkan sebuah hubungan sebab akibat. Salat yang dilakukan dengan memenuhi syarat, rukun, serta kehusyuan hati memiliki kekuatan spiritual yang sangat luar biasa. Secara psikologi dan rohani, orang yang benar-benar mendirikan sholat bukan sekadar melakukan sholat, akan selalu merasa diawasi oleh Allah. Rasa diawasi inilah yang menjadi benteng otomatis di dalam hatinya, sehingga ketika ada kesempatan untuk berbuat maksiat, berbohong, ataupun menzolimi orang lain, sholatlah yang akan mengingatkannya untuk kembali ke jalan yang benar. Lalu, bagaimana implementasi nyata sholat ini dalam kehidupan sehari-hari kita, khususnya kita sebagai mahasiswa? Ada 3. Yang pertama yaitu kita dapat manajemen waktu dan disiplin. Nah, sholat itu melatih kita menghargai waktu. Waktu sholat sudah ditentukan. Ketika kita disiplin memenuhi panggilan azan, secara tidak langsung kita melatih diri untuk disiplin dalam tugas kuliah, tepat janji, dan menghargai waktu orang lain. Yang kedua yaitu dapat menjaga integritas dan kejujuran. Di kampus, godaan untuk curang ataupun mencontek itu pasti ada. Namun, jika kita menjaga sholat, ayat tadi terbukti bekerja. Sholat itu dapat mencegah kita dari perbuatan yang munkar.
termasuk korupsi kecil-kecilan seperti mencontek ataupun plagiasi. Yang ketiga yaitu kita dapat membuat kita ketenangan jiwa. Nah, yaitu tekanan hidup dan tugas UAS itu sering bikin kita stres. Namun, sholat adalah momen yang terbaik untuk healing yang sesungguhnya. Saat bersujud, kita melepaskan semua beban ego kita ke bumi dan mengadu hanya kepada penguasa alam semesta. Nah, baiklah, kesimpulannya, sholat itu bukan sekedar gerakan fisik ataupun ritual belaka, melainkan sebuah madrasah kehidupan. Sholat adalah cerminan dan perilaku kita sehari-hari. Jika sholat kita baik dan khusyuk, maka kualitas kedisiplinan moral dan ketenangan hidup kita di luar sholat pun akan ikut baik-baik saja. Sebaliknya, jika kita masih sering berbuat buruk, mari kita periksa kembali bagaimana kualitas sholat kita selama ini. Nah, baiklah teman-teman, mari kita perbaiki sholat kita agar Allah memperbaiki hidup kita. Demikian dakwah singkat yang dapat saya sampaikan untuk memenuhi tugas UAS pada pengembangan materi fikih kali ini. Apabila ada kesalahan kata yang saya sampaikan, saya mohon maaf kepada teman-teman dan kita sama-sama mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, saya akhiri dakwah singkat pada kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.